Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Baik, sebelum kita membahas permasalahan di hari ini, sedikit kembali dari apa yang kita bahas sebelumnya tentang beberapa hal yang menjadi hak dari ulama dan kewajiban kita kepada mereka. Ada berapa poin di situ? Lima. Iya, pertama apa? Iya, mencintai mereka. Iya, mencintai mereka. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala, jelas. Yang kedua, memuliakan dan menghormati mereka. Iya. Ketiga, menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Sebagaimana disebutkan Imam Tuhawi, wala yudkaruna illa bil jamil. Iya. Dan siapa yang menyebutkan dengan kejelekan, maka laisa ala wa huwa ala ghairi sabil. Keempat, menolong dan membela mereka, menjaga kehormatan mereka. Menolong dan membela mereka dan menjaga kehormatan mereka. Mereka ulama. Nah, tidak ada gulu terhadap mereka. Tidak ada gulu terhadap ulama. Dan ulama di sini yang diinginkan ulama apa? Ulama yang benar, ulama al-haq. Keluar ulama ulama dhalal. Itu ada yang Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya. Innama akhafu alaikum a'immatan mudillin. A'immatan mudillin itu apa? Ulama ulama batil, ulama dhalal masuk. Iya. Jadi itu kewajiban. Baik, berkaitan dengan karomat. Karomat ini ada atau tidak? Ada. Karomat itu ada, dan ini karomat dimiliki oleh siapa? Para wali dari wali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karomat, dan ini karomat terbedakan dengan mukjizat. Iya, karena mukjizat ini kepada siapa? Kepada nabi, Adapun karomat ini kepada selain nabi. Selain nabi, dari wali Allah Subhanahu wa taala. Kullu mu'minin taqin ghairu nabi. Baik. Dan karomat ini ada yang harus dimiliki oleh seorang wali. Apa itu? Iman wa taqwa. Iman wa taqwa. Iya, harus ada. Istiqamah ala ta'ah. Dan ada yang tidak mengharuskan dimiliki oleh wali. Apa itu? Dari apa yang keluar dari kebiasaan manusia, dari ulum, ta'sirat, qudrah. Seperti kisah yang dari ulum, misalnya seorang yang hafalannya kuat, itu karomat. Atau qudrah, dari sisi bisa berjalan di atas air. Iya. Dan seterusnya. Iya. Dan ini timbangannya kemana? Kalau yang seperti ini, Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dilihat? Orang yang punya karomat ini, apa yang dihubungkan dengan Al-Quran dan Sunnah? Keadaannya. Apakah dia ini orang yang berada di atas jalan atau tidak? Karena kalau dia punya seperti itu, namun dia tidak sejalan, dia orang yang sesat, maka itu bukan karomat, namanya apa? Khurafat namanya. Kerjasama dengan jin dan syaitan, sihir, tukang sihir, kahin, dan seterusnya. Iya. Jadi itu karomat, ya, karomat. Jadi karomat ada dua secara umum. Tapi yang kadang dibahas itu adalah karomat dari sisi apa? Yang jenis kedua tadi. Dan itu ada
dan tidak memberikan talbis antara nabi dan wali, tidak ada. Karena berkaitan dengan nabi itu namanya mukjizat. Dan berkaitan dengan wali itu namanya apa? Karomat. Cuman karomat ini punya ketentuan, ya kan? Pertama, bukan sebagai sandaran dalam agama, bukan. Dan itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dibutuhkan oleh siapa yang diberikan karomat ini? Siapa yang diberikan karomat ini? Iya, dan karomat itu di pemberian, bukan apa? Hal yang dicari. Iya, jangan cari-cari karomat. Dan apa di situ lagi? Hah? Bukan pada perkara maksiat. Jadi perkara hal yang sifatnya mubah atau hal yang bentuknya disyariatkan. Iya. Apa lagi? Iya, karomat itu ya jelas kembali kepada Allah SWT, bukan kembali kepada wali itu sendiri. Tapi dari Allah SWT, kembali kepada Allah SWT. Allah yang kehendaki, Allah yang takdirkan. Ya, jadi itu beberapa hal berkaitan dengan karomat dan beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menolak karomat dengan dai tadi. Ya, ada pula yang berlebihan pada karomat tersebut. Ya, karomat seperti Gulatus Sufiyah. Bahkan mereka melebihi daripada apa yang mereka yakini dari wali, itu melebihi daripada apa yang dimiliki oleh nabi dan rasul. Maqamun nubuwati fi manzilin fawaiqar rasul dunal wali. Ini karena karomat bisa bicara dengan Allah, bertemu dengan Allah, melihat dengan mata kepala, bahkan mengambil risalah mubasyarah. Adapun rasul ini biwasitah Jibril alaihissalam. Baik. Kemudian kita masuk menyelesaikan kitab ini insyaallah. Itu jam berapa itu? Jam 10 atau jam 9 ya? Pantas saya bilang jam 12 karena sekira jam 10. Baik. Qala rahimahullah taala wa nu'minu bi asyrati as-sa'ah min khuruj ad-dajjal wa nuzul Isa bin Maryam alaihi salam min as-sama' min al-'ulu, dari atas ya. Jelas, min as-sama' dari atas langit. Wa nu'minu bi tulu'i asy-syamsi min maghribiha wa khuruj dabbatil ardi min mawdi'iha. Kata beliau, dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah, kata beliau, nu'minu bi asyratis sa'ah, kita imani akan adanya asyrat as-sa'ah. Asyrat itu jama' dari syarat bi fathir ra, syarat. Syarat. Kalau syartun jamaknya apa? Syurut. Kalau asyrat bermakna alamat. Alamat. Was-sa'ah yaitu al-waqt. Waqt yang diinginkan al-qiyamah. Al-qiyamah. Jadi kalau digandengkan berarti nu'minu bi alamati al-qiyamah gitu. Tanda-tanda hari kiamat. Bisa? Secara syariat asyratus sa'ah itu adalah tanda yang dengannya dekat hari kiamat. Tanda yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat sudah dekat. Hari kiamat sudah dekat. Itu namanya asyratus sa'ah. Itu alamat yang dengannya menunjukkan bahwasanya hari kiamat sudah dekat. Sudah dekat. Kata Allah SWT, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Tidak ada mereka tunggu kecuali sa'ah, itu hari kiamat, datang kepada mereka secara tiba-tiba. Artinya tidak kita tahu. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا, dan telah datang tanda-tanda as-sa'ah tersebut. Taib. Kata Al-Qurtubi, apa hikmah adanya keimanan terhadap as-sa'ah, datang tanda-tanda hari kiamat? Itu memberi tambih pada orang yang ghaflah. Ghaflah. Ada kiamat itu al-kubra, as-sughra, yaitu kematian. Ini hari kiamat untuk perorangan namanya. Kalau seperti ini saja ada tambih. Lalu bagaimana lagi kiamat besar ini terjadi untuk semua umat? Ya kan? Datang seorang kepada Nabi SAW
bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Nabi SAW diam. Iya. Karena hari kiamat ini la ya'lamuhu atau la ya'lamu waqtahu illa Allah. Tidak tahu siapa kapan waktunya kecuali Allah. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qariba. Iya. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Iya. Tidak ada yang tahu. Itu adalah ilmu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya, wa indahu innallaha indahu ilmu sa'ah. Di sisinya lah ilmu sa'ah. Baik. Datang seorang kepada Nabi SAW, kemudian berkata, "Ya Rasul, mata sa'ah?" Nabi diam. Kemudian bertanya balik, "Ma'adatta laha?" Apa yang kau telah persiapkan untuk hari kiamat itu? Lihat. Jadi ليس الشأن بمعرفة وقت الساعة ولكن الشأن ما استعد لها. Iya. Bukanlah dari hal yang penting adalah mengetahui kapan hari kiamat, tidak penting itu. Tapi yang terpenting adalah apa yang sudah dipersiapkan untuk hari kiamat itu. Makanya Nabi SAW mensifati orang yang akyas itu, atau akyas, orang yang paling cerdas adalah aksarhum dzikran lil maut. Aksarhum dzikran lil maut wastidalan ba'dal maut. Yang paling banyak mengingat kematian dan memperbanyak bekal untuk setelah kematian. Itulah orang yang cerdas, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Jadi itu hikmahnya kenapa apa? Adanya hari kiamat supaya orang ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat. Banyak mengingat kematian. Ya, banyak dari termasuk mengingat hari kebangkitan ya kematian sama karena dua-duanya ini dikatakan ada sa'ah sughra, tapi ini dikatakan sughra karena berkaitan dengan perorangan sendiri. Kapan saya mati ini? Sudah tahu. Ada kubro yang mencakup semua manusia. Mencakup semua manusia. Ini hari kiamat. Jadi semuanya penting. Ya kan? Jadi ini bentuk tambih kalau katakan kenapa apa hikmahnya ada seperti ini? Tambih untuk orang yang lalai. Kadang dia lupa, dia sudah dikubur dengan dunia, akhirnya dia lupa. Tinggalkan hal yang menjadi kewajibannya. Dilalaikan dari kewajibannya berkaitan dengan dirinya, hak Allah atau hak yang lain dari manusia. Kadang seperti itu dilalaikan. Karena dunia ada kezaliman, ada banyak. Subhanallah. Jadi mengingat itu jelas banyak dari para ulama. Kalau dia ingat kematian, itu ada yang tidak mau makan, ada yang tidak bisa tidur, ada yang tidak mau ngomong. Ada yang menangis terseduh-seduh. Karena mengingat kematian, bukan takut kematian tapi apa? Jaminan setelahnya itu tidak ada yang tahu selamat atau tidak. Itulah ciri orang yang betul-betul ikhlas, jujur. Walaupun dia banyak amalannya tetap ada walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka telah melakukan apa yang mereka lakukan, tapi hati mereka wajilah, ada rasa takut. Kata Aisyah, siapakah mereka Rasulullah? Apakah mereka peminum khamar, penjudi, pezina, pencuri? Kata Rasulullah SAW, la, ya bintas Siddiq, bukan. Walakinnahum alladzina yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka orang-orang yang takut diterima dari mereka apa? Walakinnahum alladzina yusalluna yusaddaquna wa yahujjun walakinna yakhafuna alla yuqbala minhum. Tapi takut tidak diterima. Dan mereka ini wa ulaika humul ladzina yusari'una fil khairat, dan mereka orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Kalau mereka seperti itu, kita jadi bentuknya seperti itu. Inilah hikmah kenapa ada asratus sa'ah. Tapi di sini disebutkan dalam akidah kita imani akan adanya asratus sa'ah ini, ada hari kiamat, ada tanda hari kiamat, dan ada itu hari kiamat. Ada hari kiamat dan ada tanda-tanda dari hari kiamat. Baik.
Asratus sa'ah ini ada yang membagi dari tanda-tanda hari kiamat itu, ada yang membagi dari sisi waktu. Dari sisi waktu berarti ada yang berlalu, ada yang sedang terjadi, dan ada yang akan datang. Yang berlalu seperti apa? Diutusnya Nabi SAW, ya kan? Bu'istu was-sa'a kahatain. Panjang ini, Said. Berarti 1400 tahun lalu. Ya? Lihat, dekat. Nabi SAW diutus dengan dekatnya hari kiamat itu begini. Sedikit. Itu dan sekarang tanda sekarang hari kiamat apa? Kasratu az-dzunub, zina, syariqah. Itu tanda sekarang. Iya. Banyaknya perempuan yang jatuh dalam keluar, iya. Dan akan datang ini banyak seperti khuruj dajjal, khuruj syams, khuruj dabba, nuzul Isa. Ini dari sisi waktu. Ada yang membagi dari sisi tempat, dan ini ada dua, bawah dan atas. Dari atas seperti nuzul Isa, ya kan? Dari bawah seperti khuruj dabba, ya kan? Khuruj dajjal, ya kan? Ada. Itu pembagian kedua. Pembagian ketiga ada yang membagi dari sisi bentuk. Ada besar, ada kecil. Besar itu seperti kasratuz zina wal ma'asi. Iya. Itu kecil. Demikian pula tatkala diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyaknya mengaku apa? Nabi. Itu semua dari tanda-tanda hari kiamat. Dikatakan sughra. Iya. Kasratul jahl, banyaknya kejahilan, banyaknya menyebarkan kejahilan tapi disangka kebaikan, ilmu. Kemudian al-kubra ini yang disebutkan kubra ini apa yang terkum dalam satu hadis Hudzaifah bin Yaman, yaitu 10 di situ. 10 tanda di situ disebutkan, itulah hadis dikatakan kiamat al-kubra, alamatul kubra. Iya, dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, iya, innaha lan taquma hatta taraw, itu as-sa'ah hatta taraw qablaha 10 ayat, ad-dukhan, asab, dajjal, dabba, tulu' asy-syams, maghribiha, nuzul Isa, Ya'jud wa Ma'jud, salasatu khusuf, 3 gerhana, khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab, wa akhir dhalik narun takhruju minal Yaman, tatrudun nas ila mahsyarihim. 10. Iya, itulah ayat kubur. Namun disebutkan ini pembagian saja, artinya dasarnya ya, kita katakan semuanya alamat. Dan itu semua memberi apa? Yang terpenting adalah itu memberi tambih. Itu yang penting. Jangan kita tahu alamat ini masih kecil. Enggak itu. Tapi apa yang memberi pengaruh pada hati kita untuk mengingat dan segera kita sadar dari kelalaian kita. Bisa? Baik. Disebutkan di sini ada berapa? Di antara di sini disebutkan ada 4. Dari alamat asa ada 4. Pertama adalah khuruj dajjal. Khuruj ad-dajjal. Iya. Di sini saya bawa kitab untuk lebih menegaskan lagi tentang ucapan para imam tentang khuruj dajjal ini, bentuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang khuruj dajjal. Jadi khuruj dajjal ini, keluarnya dajjal. Dajjal itu dajjal al-kadzab. Dikatakan masih dajjal, ya kan? Dalam doa apa? Allahumma na'udzubika min adzabil qabr, fitnatil mahya wa mati, wa fitnatil masih dajjal. Dikatakan masih karena salah satu mata ini mamsuh. Masmuh. Jadi disebut dengan a'war. Innahu a'war wa rabbaka laisa bi'awar. A'war itu 2 mata picus 1. Bahkan disebutkan satunya lagi itu rabun. Jadi rabun. Satunya memang tidak melihat. Mata putihnya saya yang ada. Jadi dajjal ini jelas. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitabnya Tabaqat Al-Hanabilah,
"Wad-dajjalu kharijun fi akhir hadhil ummah la mahalata." Jadi Dajjal ini akan keluar di akhir umat ini, yaitu ketika sudah mendekati hari kiamat, akhir dari umat ini. Ya, la mahalata, tidak ada kemustahilan pada hal tersebut. Tidak ada pengingkaran. Tidak ada pengingkaran. Ya, inilah Dajjal. Baik. Dikatakan Dajjal karena Dajjal itu kadzab. Karena dia kadzibun mumawwihun, bisa menyamarkan sesuatu. Inilah Dajjal. Dan ini fitnah yang terbesar. Iya. Yang didapati oleh anak cucu Adam. Kata Nabi SAW dalam hadis Imran bin Husain, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar min Dajjal." Tidak ada dari penciptaan Adam sampai hari kiamat makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Maksudnya fitnahnya ini. Fitnahnya dahsyat sekali. Dari fitnah Dajjal ini. Fitnah Dajjal bahkan disandingkan dengan fitnah al-qabr. Iya, fitnah al-qabr. Dan hadis yang menunjukkan tentang adanya Dajjal ini banyak. Iya, mutawatir. Bahkan ijma' bahwasanya akan keluar Dajjal ini, Iya, di antaranya adalah apa? Hadis kita berlindung dari Dajjal tersebut. Iya, banyak dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya Dajjal ini akan keluar. Dan Dajjal ini, kita terangkan Dajjal ini. Dajjal ini seorang dari Bani Adam. Jadi dia dari golongan manusia, dari keturunan Adam, anak cucu Adam. Dia punya dua mata, satunya rusak. Ya, dikatakan awar. Awar itu kalau distilahkan awar, dua mata, satunya marid, maksudnya rusak, sakit. Iya. Dan tertulis di jidatnya ini kafarah. Ini dibaca oleh orang mukmin. Dan ini keluar dari arah masyrik. Dan dia akan berjalan di bumi, mengelilingi bumi, kecuali Mekah dan Madinah. Dan disebutkan juga dari Baitul Maqdis dan Jabal Tur, itu tidak dimasuki oleh Dajjal. Dan Dajjal ini ketika hadir, dan dia punya pengakuan terhadap rububiyah. Jadi dia biasa mampu menghidupkan orang mati, menumbuhkan tumbuhan, menurunkan hujan. Dari situlah banyak yang mengikutinya. Ini dikatakan fitnah Dajjal karena seperti itu, fitnahnya itu luar biasa. Diberikan Allah SWT mengizinkan untuknya dan memberikan kekuatan, kudrah untuk menghidupkan orang mati, menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan. Dari rububiyah Allah SWT, itu hikmah ya. Ini dari sinilah banyak yang mengingkari. Iya. Jadi dia mampu. Oleh karena itu banyak mengikutinya dari orang Yahudi. Iya. Dari perempuan banyak mengikutinya. Dan ini fitnah besar. Iya, sebelum terjadinya hari kiamat. Dan ini tanda dari tanda hari kiamat. Dajjal ini berada di bumi selama 40 hari. Iya. 40 hari. Kalau dikatakan 40 hari bisa mengelilingi bumi atau tidak? Nah, ini secara akal tidak, tapi Allah SWT kullu syai'in qadir. Ya kan? Kalau saja bisa menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan, apalagi mengelilingi. Sekarang bisa naik pesawat kiri kanan. Ya kan? Terlebih dalam hadis kata Nabi SAW, Dajjal ini 40 hari, tapi hari pertama seperti 1 tahun lamanya. Hari kedua seperti 1 bulan lamanya.
Hari ketiga seperti 1 bulan, 1 pekan, dan hari keempat seperti biasa. Berarti berapa itu kalau hitungannya 40 hari? Hari pertama sudah 1 tahun. Hari kedua berarti sudah 1 bulan. Hari ketiga berarti 1 pekan. Berarti sudah 3 hari. Iya, 1 pekan. Berarti dia sekitar 1 tahun 2 bulan lebih. Untuk keliling bumi. Jadi kalau pakai akal, jelas. Ya kan? Tapi ini apa? Bentuk apa? Makanya kan nu'minu. Iman itu berkaitan dengan apa? Akal atau hati? Hati. Ya saya. Jadi jangan bilang langsung ke hati. Kita disuruh untuk mengimani. Allahu ala kulli syai'in qadir. Mampu. Iya. Jadi itu disebut, dan Dajjal ini hidup selama 40 hari. Kemudian nanti setelah turunnya ini dia hidup dan menyesatkan banyak pengikutnya dari manusia. Karena apa yang dimiliki dari rububiyah Allah SWT. Allah berikan izin untuk karena hikmah namanya kauniyah, kauniyah, bukan syariah namanya kauniyah. Izin kauniyah itu Allah takdirkan. Dan ini fitnah untuk, makanya kita disuruh berlindung dari fitnah Dajjal. Jangan terkecoh dengan itu. Jangan sampai terkecoh dengan fitnah Dajjal ini. Oleh karena itu tulisan kafir ini akan dilihat orang yang betul-betul beriman kepada Allah SWT. Agar dia tidak mengikutinya. Di tangannya ada surga dan neraka. Surganya ini neraka, neraka ini surga. Suruh memilih. Suruh memilih. Lihat. Dan dia hidup, setelah itu turun Isa alaihissalam akan mencarinya dan menemuinya di Babul Luddin di Turki sana, disebut di Turki, Suriah Turki, di Syam, di Babul Luddin. Di situ didapati oleh Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Situ akan membunuh Dajjal. Itu Dajjal. Berkaitan dengan Dajjal dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Qadhi Iyad radhiyallahu rahimahullah taala, takrir dari tanda-tanda hari kiamat di antaranya khuruj Dajjal. Kata beliau, hada madhab ahli sunnah. Hada madhab ahli sunnah. Wa jami'il muhadditsin wal fuqaha'i wan nadhar. Dan ini seluruh madhab dari al-muhadditsin wal fuqaha wan nadhar, yaitu orang-orang yang berfikir dalam hukum tentang hadis, sama dengan fuqaha, mengambil istinbat. Khilafan liman angkarah, beda dengan siapa yang mengingkari. Wa abtal amrahu, dan yang membatalkan perkaranya ini dari minal khawarij wal jahmiyah wa ba'dil mu'tazilah. Dan ini dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya, Syarh Sahih Muslim. Sahih Muslim. Jadi jelas bahwasanya ini madzhab Ahlussunnah dan mengingkari ada. Oleh karena itu alasan kenapa disebut dalam akidah selain ini adalah bentuk keimanan kepada Nabi akan pengkhabarannya, juga keimanan bahwasanya ini adalah hal yang diingkari oleh al-bid'ah, dan itu supaya terbedakan dengan al-bid'ah maka disebutkan inilah keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnati wal jamaah. Kata Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah dalam kitabnya Ithaf al-Jamaah, ishtamalat al-abwab allati fi dzikri ad-dajjal ala aktsar min 190 hadisan min as-sihah wal hisan. Banyak hadisnya. Dari bab-bab tentang penyebutan dajjal itu lebih daripada 190 hadis yang sahih dan hasan. Kemudian kata beliau, waqad tawatarat hadhil hadis min wujuhin muta'addidah. Dari tawatirnya ini tahdir. Dari dajjal. Penjelasan sifatnya. Tawatar dari penyebutan fitnahnya
dan beristi'adah darinya. Itu bentuk tawatirnya. Iya. Dan juga mutawatirnya dari sisi penjagaan Madinah dan Mekah dari hal tersebut. Dan juga mutawatirnya dari sisi turunnya Isa akan mencari Dajjal. Itu dia. Iya. Terlebih dari isti'adah ini yang Nabi SAW syariatkan di setiap apa? Sebelum salam. Iya, sebelum salam. Dan banyak dalam hadis ya. Banyak dalam hadis. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat Dajjal maka dia baca surah Al-Kahfi. Iya. Dan hendaknya dia berlari darinya. Menghindar darinya. Itu menunjukkan akan Dajjal dan itu fitnah. Fitnah besar. Ya. Baik. Jadi adapun yang mengingkari jelas. Ya. Di antara mengingkari siapa? Ya, Khawarij, Mu'tazilah. Itu dan juga Al-Aqlaniyun itu mengingkari. Seperti Muhammad Abdu ya Al-Aqlani. Nah, itu mengingkari akan adanya Dajjal. Dan sebagian dari yang mengingkari hal tersebut adalah bukan pengingkarannya bentuknya bahwasanya apa yang dimiliki oleh Dajjal ini takhili, bukan hakiki. Tahu takhili? Hayalan saja. Seperti sihir itu ada dua. Ada namanya sihir hakiki, yang namanya takhili. Ya kan? Kata Allah SWT dalam ayat, wa yukhayyilu ilaihi min sihrihim annaha tas'a, diberi takhil. Jadi misalnya ada barang ya, ini ada hakiki, misalnya betul-betul ini kursi berubah menjadi mobil misalnya, betul-betul ada takhili. Tahu takhili? Mata saja, ini kursi tapi matamu tuh kayak mobil merah itu. Ya, ini yang terjadi di mana? Di kisah dari Musa dan tukang sihir sama Fir'aun. Iya, falamma alqaw ilaihi sahara a'yunin nas. Tak kala mereka melempar, mereka menyihir apa? Saharu a'yunan nas, mereka menyihir mata-mata manusia. Jadi itu apa yang dilempar itu tidak berubah. Tapi tak kala Musa melempar tongkatnya dan berubah betul menjadi ular, apa yang dikatakan? Saya beriman kepada Rabbnya Musa. Kenapa? Kan dia tahu betul-betul ini. Tidak, bukan takhil ini. Ini nyata ini. Akhirnya apa? Dia beriman kepada Rabbnya Musa. Jadi ada yang menganggap Dajjal ini takhili saja. Apa yang dimiliki takhil? Mata saja, tidak ada hakikatnya. Iya, tidak ada hakikatnya. Dan itu pemahaman yang salah. Apa yang terjadi pada Musa, Dajjal itu hakikat. Iya, hakikat. Allah SWT memberinya kemampuan untuk menghidupkan orang mati dan menumbuhkan tumbuhan, menurunkan hujan. Iya, dari rububiyah. Iya, itu nyata, hakiki, bukan dari hal yang bentuknya takhili. Bisa? Jadi ini Dajjal masih Dajjal, dikatakan masih karena satu matanya ini masmuh, ya kan? Kemudian dikatakan apa? Dajjal karena dia kadzab, memawih, menyamarkan. Iya, hidup di bumi berapa tahun, berapa hari? 40 hari. Satu hari seperti 1 tahun, kemudian 1 bulan, 1 pekan, kemudian 1 hari biasa. Ya, punya rububiyah atas izin Allah SWT. Ya, sehingga banyak mengikutinya. Ya, dan nanti dibunuh oleh siapa? Dicari oleh Isa tak kala turun dan membunuhnya, mendapatinya dan membunuhnya. Ya, itu dari Dajjal. Dan ada yang mengingkari. Ada pula yang menyatakan apa yang dimilikinya ini takhili saja. Itu yang pertama. Baik, yang kedua. Nuzul Isa bin Maryam alaihissalam minas sama. Iya. Dan nuzul Isa juga ini kita imani karena ketetapan dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Iya. Sunnah dan Ijma'. Turunnya Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran, iya, kata Allah SWT, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah
ada yang membaca wa innahu la'alamun lis-sa'ah, itu Isa ini la'alamun. Alam itu apa? Tanda. Alamun lis-sa'ah. Alamun lis-sa'ah. Iya. Kata Abdullah bin Abbas, qala Allah Ta'ala wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, ini bacaan kita. Kata Ibn Abbas, huwa khuruju Isa ibn Maryam qabla yaumil qiyamah. Jadi tafsirnya wa innahu la'ilmun lis-sa'ah itu siapa dia? Isa itu tanda dari tanda hari kiamat. Dia akan keluar sebelum hari kiamat. Iya. Dalam hadis kata Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, la taqumu as-sa'a hatta yanzilu fikum ibnu Maryam. Hatta yanzila fikum ibnu Maryam. Jadi ini dalil dulu tentang nuzul Isa. Jadi nuzul Isa ini sabit bil kitab was sunnah. Kitab was sunnah. Ya, kitab sudah tadi. Ya kan? Tentang apa? Ayat yang kita baca tadi. Kemudian dari Al-Quran, dari sunnah jelas tadi. Hadis dari Abu Hurairah, la takum hatta yanzila fikum ibnu Maryam. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya hadis akan turunnya, pengkhabaran turunnya Isa ini mutawatir. Sebelum hari kiamat akan turun Isa, hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir. Ya. Disebutkan juga Al-Qadi Iyad rahimahullah taala, kata beliau, nuzul Isa wa qatluhu ad-dajjal haqqun. Apa haqqun? Sabit. Ini tetap wa sahihun 'inda ahli-sunnah. Dan ini benar di sisi ahli-sunnah. Li hadis sahihah fi dzalik. Karena hadisnya sahih pada hal tersebut. Walaysa fil akli, tidak ada pada akal, wala fil syar'i, tidak pula pada syariat, ma yubtiluhu, yang membatalkannya, fa wajaba isbatuhu. Sudah. Jadi jelas ini akidah dari sunnah wal jamaah. Tetapnya ini dengan Al-Quran, sunnah dan ijma', sunnah dan ijma'. Baik. Dan Isa alaihissalam ini, iya, ketika turun itu dalam keadaan hidup dan turun di akhir zaman. Turun di akhir zaman. Dan Isa ini turun setelah turunnya Dajjal. Karena memang tugasnya untuk mencari Dajjal dan membunuh Dajjal. Dia turun disebutkan di Menara Putih di Dimashq, di Turki. Turki atau Suriah? Turki. Iya. Di situ akan turun Isa alaihissalam. Dan dia dalam keadaan meletakkan kedua tangannya di atas sayap-sayap dari dua malaikat. Turun. Dan di waktu turunnya ini ketika waktu sholat, ketika diiqamati sholat, kemudian dia sholat sebagai makmun. Sebagai makmun. Ini kita imani semua. Kemudian setelah itu dia cari Dajjal sampai dia dapati di Babul Lut. Iya. Kemudian tak kala Dajjal melihatnya, dia langsung mengering, artinya takut dia. Tatkala melihat Isa, kemudian Isa pun seperti mencair seperti garam yang dimasukkan di mana? Di air. Ketika melihat Isa alaihissalam, kemudian setelah itu Isa pun membunuhnya. Iya, membunuhnya. Jadi turunnya Isa, setelah itu kemudian berjalan sebagaimana biasa, dan Isa alaihissalam turun sebagai hakim yang adil, imam yang jujur. Dia membunuh, dia merusak semua dari salib-salib, membunuh babi-babi, dan meletakkan jizyah. Artinya tidak ada jizyah, mukmin atau kafir. Mukmin atau kafir.
Tidak ada lagi jizyah. Tidak ada lagi jizyah. Iya, dan menjadikan hari-hari itu penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah. Tidak ada lagi hilang dari bagdo, syahna, dari hati-hati manusia. Tidak ada lagi terjadi di antara dua orang saling adawah dan berhukum dengan syariat Nabi SAW. Inilah dalil bahwasanya syariat Nabi Muhammad ini syariat yang terakhir. Lau kana Musa hayyan ma wasi'a illa ayat tabi'ani, itu dia. Begitu pula Isa turun dan mengikuti syariat Nabi SAW. Karena syariat Nabi ini yang terakhir, tidak lagi setelahnya. Tidak lagi setelahnya. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya dia akan hidup, dia akan berhaji, kemudian berumrah. Ada yang menyebutkan menikah, dan hidupnya di bumi selama 7 tahun. Setelah membunuh Dajjal, turun membunuh Dajjal dan hidup selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya dia hidup selama 40 tahun, itu gabungan setelah dia diturunkan sebelumnya selama 33 tahun, kemudian diangkat, kemudian turun lagi 7 tahun, menjadi berapa semua? 40. Itu disebutkan dalam gabungan antara dua hadis. Gabungan antara dua hadis. Ini turunnya Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Jadi menunjuk kalau ini diimani, inilah hakikat dari keimanan seorang hamba. Allah SWT Maha mampu, dan ini dalam Al-Quran diceritakan, Allah SWT mematikannya, itu menidurkannya, kemudian mengangkatnya ke langit. Mengangkatnya ke langit. Kemudian nanti di akhir zaman akan diturunkan. Baik. Ini yang ketiga. Kedua, yang ketiga. Alamat yang ketiga adalah nu'minu bi tulu'i syamsi min maghribiha. Kita beriman akan turunnya terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ini juga dari alamat dari alamat hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'u al-hijratu hatta la tanqati'u al-hijratu hatta taqum as-sa'ah wa la taqum as-sa'ah. Apa dalam hadisnya? Ada yang ingat? La tanqati'ul hijratu, tidak akan terputus perintah hijrah itu hatta taqumus saah, sampai hari kiamat, tegaknya hari kiamat. Wala taqumus saah hatta tatlu'asy syams min maghribiha. Kurang lebih seperti itu. Allah, saya lupa. Tidak akan berhenti hijrah itu sampai hari kiamat. Dan kapan hari kiamat tegak? Sampai terbit matahari dari ini hadis. Bahwasanya apa? Terbitnya matahari dari tempat terbenam itu tanda dari tanda hari kiamat. Demikian pula dalam ayat kata Allah SWT, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Ba'du ayati rabbik, inilah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya di surah Al-Hasyr. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Tidak bermanfaat lagi imannya seseorang pada saat itu. Lam takun amanat min qabl, yang tidak beriman sebelumnya. Jadi kalau dia mau beriman di situ tidak bermanfaat imannya. Karena sudah terbit matahari di mana? Tempat terbenamnya. Au kasabat fi imaniha khairan, atau apa yang diusahakan dari kebaikan karena dia punya iman. Misalnya dia belum beriman, dia mau beriman tidak bermanfaat. Atau dia sedang beriman, dia mau melakukan kebaikan tidak bermanfaat lagi. Tidak ada lagi amalan pada saat itu ketika sudah terbit matahari. Terbit matahari di tempat terbenamnya. Jadi pada saat itu makanya taubat tidak diterima di situ. Taubat tidak, afwan, la tanqati'u,
al-hijratu hatta tanqati'a at-taubah. Wala tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Itu dia. Itu dalilnya. Saya sudah ingat. Iya. Jadi tanda dari tanda dekatnya hari kiamat adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Iya. Jadi ayat hal yanzuruna illa an ta'tiyal malaikatu aw ya'ti rabbuk aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Ini dia syahidnya. Iya, kata Al-Baghawi ba'du ayati rabbik itu yakni tulu syams min maghribiha. Wa alaihi aktsarul mufassirin. Lihat. Jadi itu tafsirnya ayat. Ayat ini menunjukkan bahwasanya tanda dari hari kiamat itu adalah terbitnya matahari tempat terbenamnya. Dari riwayat Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, la taqum hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Kalau ini sorry atau bukan? Sorry. Fa idza tala'at, kalau sudah terbit, fara'aha an-nasu amanu ajma'un. Fadzalika hin. Kalau manusia sudah melihat, disitulah manusia akan beriman semuanya. Apa yang diterima? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak bermanfaat lagi. Iya, au kasabat fi imaniha khaira. Kata Nabi SAW juga dalam hadis Abu Hurairah, man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballah. Artinya, kalau siapa yang bertobat sebelum terbit matahari tempat terbenamnya, diterima. Berarti kalau sudah terbit, tidak diterima. Karena situ sudah tegak hari kiamat. Iya, jadi itu tanda yang keempat, tanda yang ketiga. Iya. Dalam hadis lain juga, riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat orang yang berbuat jelek di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat jelek di malam hari. Rahmat Allah ini. Namun kata Nabi SAW, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Berarti kalau sudah terbit, tidak ada lagi taubat yang diterima. Itu hadis tadi. La tanqati'ut taubatu hatta tatlu, la tanqati'ul hijru hatta tanqati'a at-taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syams min maghribiha. Kemudian alamat yang keempat adalah khurujud dabbatil ard min mawdi'iha. Dabbah itu mendabba fil ard. Apa yang berjalan di bumi? Manusia, hewan, itu dabbah. Tapi ini di sini adalah hewan. Iya. Afwan, itu bahasa umumnya. Dabbah itu adalah apa yang berjalan di bumi. Iya. Cuman kata muslimin tidak tahu sifatnya bagaimana dan di mana muncul. Ada banyak ucapan. Tapi tidak diketahui, tidak ada sahih bahwasanya, tidak ada sharih bahwasanya inilah yang keluar ini di tempat ini dan ini jenisnya. Tapi dari sifatnya adalah dia akan mengajak manusia bicara sebagaimana dalam ayat. Kata Allah SWT, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim. Kalau sudah terjadi ucapan atas mereka, apa itu? Hari kiamat. Akhrajna lahum dabbatan minal ardh. Kami akan keluarkan dabbah dari bumi. Tukallimuhum, akan bicara, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Bahwasanya manusia pada saat itu akan bicara bahwasanya mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi itu ayat. Dan ini dua tanda ini, asy-syams dan dabbah ini berdekatan, dan yang terakhir adalah dabbah, karena di situ disebutkan dabbah ini itu akan berjalan kemudian memberi tanda di mana setiap orang. Ini mukmin, ini kafir. Di situ akan terlihat siapa mukmin, siapa kafir. Iya, siapa mukmin, siapa kafir.
Iya. Dan ini kalau muncul maka akan tegak sudah hari kiamat, akan tegak sudah hari kiamat. Dari sifatnya adalah apa? Tukallimun nas. Tukallimuhum akan berbicara kepada mereka dan mengatakan manusia kanu bi ayatina la yuqinun. Manusia tidak beriman kepada ayat-ayat kami. Itu dabba ini akan berjalan dan memberi tanda kepada setiap mukmin dan kafir, setiap mukmin dan kafir, sehingga terlihat ada kafir, ada kafir, ada mukmin, ada kafir, ada mukmin. Adapun hadisnya jelas, hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Hudzaifah bukan ibn Yaman ya, bukan Hudzaifah ibn Yaman, tapi Hudzaifah ibn tapi bukan Hudzaifah bin Yaman. Tadi saya bilang ibn Yaman, bukan. Iya, min khuruji akhir zaman. Ada di situ 10. Di antaranya dabah yang saya bacakan tadi. Baik, jadi itu dari 4 tanda keluarnya tanda hari kiamat. Iya. Ada tanda yang lainnya banyak. Ya'juj dan Ma'juj. Iya. Apalagi ad-dukhan, keluarnya api itu ada. Dan semuanya kita imani. Semuanya kita imani bahwasanya itu terjadi dan itu ada. Iya, itu ada dan itu ada. Itulah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya dari apa yang dia khabarkan tentang tanda-tanda dari hari kiamat ini, tanda-tanda dari hari kiamat ini. Baik. Qala rahimahullah taala ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. Kemudian beliau berpindah tentang kahin arraf, masuk najim, masuk sahir, masuk ramal, masuk semuanya. Wala man yadda'i syai'an, tidak pula siapa yang mengatakan sesuatu. Lihat, masuk siapa? Munajjim, sahir, apalagi ramal, masuk semua. Tapi sini hanya penyebutan apa? Kahinan wala arrafan. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak membenarkan kahin wala arraf. Ini sudah lewat di mana? Iya. Sudah lewat ini. Jelas. Wala man yad'i syai'an yukhalifu kitab wa sunnah wal ijma' ummah. Tidak pula kita membenarkan siapa yang mengetahui sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula ijma'. Iya, kahina wa arraf. Iya, kahin. Yaitu siapa yang mengetahui ilmu ghaib. Dan di sini beliau menyebutkan kahinan wal arraf. Ini 2 kalimat. Ada perselisihan dari sisi penafsiran. Ada yang mengatakan tidak ada perbedaan keduanya. Dan Ibnu Taimiyah menyebutkan arraf itu umum. Ya. Arraf itu umum. Dia masuk kahin, masuk seluruh apa yang mengetahui perkara gaib dengan jalan-jalan yang dengannya dia ketahui perkara gaib seperti ramal, munajjim. Masuk semua kahin. Ya. Masuk dari penamaan apa? Arraf. Ada yang membedakan. Dia masukkan dari kalimat idza tama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dia bersama jelas, kalau dia berpisah jelas, masuk makna kahin dan arraf. Kalau dia bersama dalam satu lafaz maka terbeda dari sisi makna. Kahin itu dia mengetahui perkara gaib mustaqbal. Iya, itu kahin. Kalau arraf dia mengetahui perkara gaib yang sudah berlalu. Seperti barang yang tercuri. Kemudian dia bisa tahu siapa yang mencuri dengan muqaddimahnya. Iya, ala kulli hal itu semua adalah mengetahui perkara gaib. Jadi apa yang kita lakukan dengan hal seperti ini? Kita jangan membenarkan. Ini dari keselamatan akidah. Iya, karena ini menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah SWT. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Iya. Inna Allah 'indahu mafatihul ghaib.
la ya'lamuha illa hu. Ya kan? Jadi tidak ada yang tahu. Demikian pula, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Itu semua perkara tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kecuali Allah. Jadi kalau kita benarkan berarti kita terlebih dalam hadis kata Nabi SAW riwayat Ahmad, man ata 'arrafan fasa'alahu fasaddaqahu lam tuqbalu salatu 40 yawman. Ini ancamannya. Dan riwayat lain, man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang membenarkan kahin atau kuhan atau sahir atau arraf atau ramal munajim, kata Syekh Muhammad bin Wahab, tidak akan berkumpul iman kepada Al-Quran dengan pembenaran kepada kahin, tidak akan. Artinya kalau orang benarkan kahin berarti dia tidak beriman kepada Al-Quran. Kalau dia beriman kepada Al-Quran berarti apa? Dia kufur kepada, dia tidak membenarkan apa? Ingkar terhadap kahin. Karena Al-Quran katakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi illa al-ghaiba illallah." Al-Quran menyatakan seperti itu. Berarti kalau seorang betul-betul iman kepada Al-Quran, dan ini akidah, maka dia harus mengingkari pembenaran dari apa yang disebutkan oleh kahin. Jadi orang yang seperti ini ada, dia akan kufur. Bertanya kemudian dia benarkan, itu kekufuran. Faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad. Walaupun ada perselisihan. Tapi pembenaran jelas. Pembenaran jelas. Karena itu bentuk kekufuran, pendustaan terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran menyebutkan tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan ini. Termasuk sahir, termasuk ramal, termasuk munajjim. Ramal itu yang dia menggambar di pasir kemudian dia tahu. Munajjim dia menggunakan bintang. Sahir jelas sihir. Ada dan dia berhubungan dengan syaitan. Kahin jelas, arraf jelas, itu semua masuk. Bahkan semuanya apa saja. Kalau sekarang apa? Ramal, paranormal. Bukan lagi dukun namanya. Pokoknya begitu. Dengan sebab-sebab yang Allah tidak jadikan sebab sehingga ditahu permasalahan tersebut. Bisa. Dan kahin, kuhan, arraf ini itu disebutkan bahwasanya dia bisa dalam hal seperti ini dengan perkara gaib. Itu bisa dia tahu, dia akui dengan 3 hal. Pertama, dengan jalan mustariqus sam'. Pencuri berita, dia tahu. Sehingga dia bisa kabarkan. Dan itu dicampur dengan mi'atu kadzib. Yang kedua, dia bisa mengkhabarkan perkara gaib dengan jalan pengkhabaran dari jin, karena jin tahu, bisa berjalan. Dia tidak mencuri berita, tapi dia bisa tahu ini, dia tahu. Dan yang ketiga, dia kembali kepada dustanya sendiri. Dia ngomong tapi dengan kedustaannya sendiri. Dengan kedustaannya sendiri. Baik. Kemudian dari sisi hadis atau hukum dari bertanya dan membenarkan itu jelas ya. Dalam riwayat lantuk balau salatu arba'in yauman, dalam riwayat lain faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad. Kalau mendatangi dan tidak bertanya, nanti membenarkan, ini juga ada hal dilarang. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, man ata kahinan fasa'alahu faqad lan tuqbalu salatu arba'in yauman. Bertanya tapi tidak membenarkan. Maka segera bertanya, maka apa? Dia terima salatnya 40 hari. 40 hari. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, takala berkata, wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Di antara kami ada seorang yang mendatangi kahin. Kata Nabi SAW, fala ta'tihim. Jangan kalian datangi mereka. Tasrih. Jangan kalian datangi mereka. Beda kalau maslahatnya untuk menasihati atau untuk membatilkan kebatilannya. Tapi kata Ibnu Taimiyah,
harus dengan bukan sekedar sangkaan, tapi harus dengan betul-betul yakin bahwa ini bisa bisa menasihati. Tapi kalau masih zon begitu, nggak usah, karena kan membahayakan untuk orang yang mendatangi ini. Jadi katakan apa pembahasan dari akidah di sini jelas, keimanan terhadap Al-Quran dan keimanan terhadap Nabi SAW. Menyadarkan bahwasanya hal-hal itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara gaib. Kemudian bentuk pengingkaran terhadap pengetahuan dari orang-orang yang mengetahui perkara gaib. Oleh karena itu kata penulis, la nusaddiqu kahinan wala arrafan wala manisyan syai'an yukhaliful kitab wa sunnah wa ijma' ummah. Karena akidah Sunnah wal Jamaah itu mengikuti Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Wa nattabi' as-sunnata wal jamaah. Ya kan? Itu akidah Sunnah. Dan ini menyelisihi dari kitab Sunnah dan ijma', Sunnah dan ijma'. Iya. Baik. Kemudian jadi itu kepada umum saja. Adapun permasalahan kahin, kuhan itu ada kitab tauhid. Kita sekarang bahas bagaimana kita tidak membenarkan tersebut dan kita mengiman kepada Al-Qur'an. Karena akidah Ahlussunnah adalah mengimani nu'minu bil kitab. Ma akhbaru. Apa yang dikhabarkan, apa dari sifat atau tentang bahwasanya tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah. Kita imani. Artinya keimanan itu kalau benar berarti kita tidak boleh membenarkan apa? Kahin yang mengetahui perkara gaib. Begitu pun arraf dan selainnya. Baik. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.